Di Jawa Timur itu tidak ada yang kabupaten seperti Pamekasan sebetulnya. Setiap ada perkembangan baru, maka ini harus disosialisasikan terlebih dahulu. Gitu. Masa kita kalah sama Tarakan yang punya pabrik besar, mengambil sumber daya alam berupa ikan, dijadikan sarden di sana, dikemas di sana, Langsung dijual. langsung dijual. Ini jangan-jangan Ketua DPR sama Dinda belum pernah makan lobster nih. Belum pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, perhati Kong dan Kopi Jatim News yang berbahagia. Alhamdulillah, hari yang berbahagia hari ini. Tamu saya dua orang, dua anak muda yang sangat berprestasi untuk Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu saya yang pertama, Dinda Fatur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pamekasan. Yang kedua juga anggota Dewan ini, tetapi tugas berat, Mas Ali, Ali Maskur, Angkatan Muda Ka'bah Kabupaten Pamekasan. Ya, betul. Jadi ngerangkep Dewan, ngerangkep Angkatan Muda Ka'bah ini. Betul. Tapi bukan rakus gitu. Pemirsa, hari ini saya dikejutkan dua tamu saya. Adik-adik saya ini yang sudah berprestasi, satu menjadi ketua DPRD, yang satu di Komisi A nih kan. Luar biasa sekali. Hari ini kita akan bicara ringan. Bicara tentang keseharian beliau berdua. Dan nanti kita juga akan mengupas tentang tentunya Pamekasan dan harapan beliau kepada ini yang patut kita hitung kita catat bagi kaum milenial Pamekasan. Beliau ternyata sudah bersiap untuk menyambut kita semua. Bukan begitu, Dinda? Siap. Betul sekali. Sekarang Dinda Fatur nih. Jam berapa nih kalau bangun? Kalau saya pasti jam 3:30. Waduh. Saya pastikan jam 3:30 pagi. Gitu. Karena saya juga muadzin gitu. Wah, ini Masya Allah. Di musola saya. Gitu. Nah, ini beda dengan Angkatan Muda Ka'bah ini. Angkatan Muda Ka'bah ini harus lebih pagi atau gimana nih? Ya, jam 3 biasa. Loh, kan artinya yang lebih muda kan karena harus persiapan begitu. Nah, qiyamul lailnya bagaimana nih? Yang jelas kalau ibadah saya kalah sama Oh beliau. gitu. Beliau rutin Senin Kemis. Iya. Puasa Senin Kemis rutin. Iya. Saya enggak. Monggo, kalau ingin disampaikan dulu salam kepada kaum milenial Pamekasan dan sahabat-sahabat kita Pamekasan, monggo di kamera disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum milenial Kabupaten Pamekasan yang saya cintai, kaum milenial seluruh Jawa Timur yang saya cintai, saya Fathur Rahman, Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, menyapa Anda untuk saling sharing, saling berbagi pengetahuan. Cuman di dalam saran dan kritikan itu pasti kami sangat membutuhkan itu untuk kritik membangunkan. Tentunya Dinda berdua, Dinda Ali dan Dinda Fatur ingin mengajak kaum milenial Pamekasan untuk lebih maju ke depan. Iya, lebih maju ke depan. Mas Renal, ini bagaimana tamu kita ini, Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, suaranya sudah ngebas, sudah punya bakat jadi MC, sudah punya bakat jadi host, bisa-bisa saya pensiun dari Jatim News. Boleh. Saya gantikan gitu. Atau nanti beliau akan membuat yang namanya Pamekasan News yang nantinya juga akan seperti ini, menampung semua anak-anak muda Pamekasan untuk lebih berkreasi. Betul. Siap. Ini salah satu inspirasi bagi kami. Ketika gitu kami ya? masuk ke sini, ternyata seperti ini ya. Dan Pamekasan juga butuh hal yang seperti ini untuk Jadi selama ini khususnya untuk DPRD, rumah kami rumah aspirasi masyarakat. Ya. Jadi ada wadah lah untuk mengkritik pemerintahan, mengkritik kami, memberikan masukan kepada kami, kepada pemerintahan. Ada wadah. Nah, ketika kalau demo yang mungkin hanya orang-orang Pamekasan yang tahu gitu kan. Iya.
tidak dibarengi dengan YouTube dan lain sebagainya di media-media lain. Tapi kalau seperti ini kan hal yang luar biasa gitu. Merubah mainstream. Iya, merubah mainstream, terus merubah mindset gitu. Seperti itu. Nah ini Mas Ali, Ya, kalau setelah pagi subuh ini apa sama ini? Adzan subuh di masjid atau kalau Mas Ali ini apa harus lari pagi atau bersepeda gimana nih? kalau subuh ya berjemaah di masjid. Kadang jadi imam sih. Masya Allah, angkatan muda Ka'bah sudah harus jadi imam. Kadang jadi imam di masjid ya. Ya. Tapi lari pagi, lari ringan lah. Jalan santai kalau pagi. Pemirsa, saya curiga orang dua ini tadi malam sudah telepon ke saya. Saya mau ke Surabaya, oke. Saya pikir jam 22:30 masih ngabarin saya, masih bicara. Ini tenaganya luar biasa. Ini apakah masih makan kokot atau gimana sih? Iya. Siapa yang mau cerita nih masalah kokot dan kaldu ini? Anak muda dulu, silakan. Silakan. Ya kalau kokot itu kan dan kaldu sudah tradisi kami. Apalagi kita hidupnya di desa ya, di daerah Pantura, Pamekasan. Iya. Punya tetangga yang biasa jegel sapi. Iya. Motong sapi setiap hari itu. Kan? Ya kita kadang disedekahin, kadang kita beli dengan harga murah, kokot, kikil, dan tulang-tulang yang lain-lainnya. Nah ini tinggal mengundang Jatim News ke Pamekasan untuk... Siap, boleh sekali. Kalau kemarin maestro kita, senior kita, sesepuh kita, Yezawawi, masih sempat ke Bluto. Seusia itu masih sempat ke Bluto dengan satenya. Ternyata di Pamekasan ada kokot. Dinda sebagai ketua DPRD. Tentunya jadwalnya itu padat kan. Capek nggak ngurusi jadwal ini? Rapat melulu kan begitu ya? Kadang ngerasanya capek. Kadang ngerasa capek, tapi kalau melihat tanggung jawab, amanah yang dibebankan kepada saya pribadi, itu dibuat enjoy saja, dibuat enak saja gitu. Nah sehingga tidak ada beban bagi kami gitu kan. Tidak ada beban bagi kami untuk melaksanakan satu tugas gitu. Walaupun jam 9 harus di sini, jam 10-nya harus di sana. Kan beda-beda gitu, dengan kadang jadi narasumber, kadang rapat sampai malam gitu. Cuman begini Dinda, saya ini curiga. Bupati kita sudah ganteng dan muda, ketua DPR-nya ganteng dan muda, suaranya ngebas. Saya khawatir mereka ini akan jadi satu, konspirasi, jadi grup musik kan begitu ya. Mas Ali, ya. Angkatan muda yang panjenengan pimpin ini sekarang sudah sampai di kelurahan dan kecamatan kah? Sudah sampai di kecamatan Mas. Di 13 kecamatan. Apa sih kegiatan mereka anak muda kita ini? Kegiatannya diskusi, mengundang pemateri yang handal dan suka bantu teman-teman di daerah yang kena musibah bencana alam. Kayak di Semeru kemarin. Rescue. Kayak di Semeru kemarin, alhamdulillah kita satu mobil kirim bantuan ke sana. Dinda di Komisi A ya? Ya, di Komisi 1. Berat masalah. Kalau di Pamekasan Komisi 1. Komisi 1 ya. Harus mensupport Pak Ketua ini ya? Siap, karena beliau yang menjadi koordinator. Komandannya. Dinda Fatur, Pak Ketua. Sekarang ini kan anak-anak muda kita, milenial kita, selalu tidak bisa dan tidak mungkin meninggalkan smartphone mereka. Di Pamekasan bagaimana? Sama juga sih. Jadi itu sudah menjadi kewajiban pokok daripada anak muda itu sendiri. Jadi kalau pada tahun abad ke-19 kan masih belum ada smartphone gitu ya. Iya. Dan itu merasa wah gitu. Iya. Cuman sekarang ini kita sudah memasuki era yang sangat modern, maka smartphone itu adalah merupakan salah satu kebutuhan yang paling pokok. Karena pelajaran daring itu, kalau bagi pemuda, bagi anak muda, pelajaran daring itu kan sangat dibutuhkan juga gitu kan. Terus kemudian saya berharap juga dengan adanya smartphone yang dipegang oleh kaula muda, katanya Bang Haji Romai Rama, ini menjadikan menambah wawasan bagi para remaja. Terus kemudian setelah menambah wawasan, mencoba berpikir yang lebih energik lagi, yang kreatif, yang inovatif, sehingga nantinya dari smartphone itu tidak
dianggap miring terus gitu kan. Smartphone itu pasti ada itu-itunya yang dampaknya negatif. Manfaatnya yang ya, manfaatnya maka ambillah manfaat-manfaat daripada smartphone itu sendiri. Karena ya anak muda kan tidak selalu muda. pasti merangkah ke jenjang berikutnya, yaitu kalau sudah nikah, punya anak kan sudah jadi orang tua gitu kan. Apa harapan daripada anak muda itu ketika dirinya sudah jadi orang tua gitu kan. Seperti itu, makanya harus belajar, betul-betul belajar. Seakan-akan sekarang ini guru kita sudah ada di sini gitu. Tinggal bagaimana kita pintar-pintar memilih aja. Mas Ali, kayaknya di atas perut ini masih 17 beliau ini. Iya, betul. Ya dah? Masih 17 kan begitu. Pikirannya juga seperti itu. Masih energik. Kembali Pak Ketua Dewan. Siap. Apa yang sudah dikerjakan untuk anak-anak muda kita, kaum milenial? Kalau kaum milenial itu kami kan mitra daripada pemerintah Kabupaten Pamekasan. Ya. Sepanjang ada program dari Bupati yang menyangkut masalah keberhasilan anak muda, meningkatkan kualitas anak muda, terus kemudian dan yang paling penting menghasilkan duit bagi anak muda. Maka anggarannya di sana kami juga mensupport gitu kan. Yang penting manfaatnya sangat besar bagi. Jadi nggak salah tadi saya katakan bupati kita yang juga mindsetnya sudah milenial, cocok nih klop gitu. Betul. Saya melihat beberapa tampilan-tampilan di Instagram beliau, kemudian YouTube beliau tampil dan hari ini saya menghadapi dewannya juga sama-sama energiknya. Jadi hostnya ini bingung mau arah kemana kan begitu ya. Tentunya semua diselesaikan secara bersama-sama, diselesaikan secara cantik gitu. Tentunya di meja makan dan sambil olahraga. Mas Ali, kalau tadi beliau mengatakan bahwa Pak Bupati sudah menyediakan waktu, anggaran, dan dana. DPR Kabupaten Sumeneb, Pamekasan, menyediakan aturannya, mendorong dari para Pemkab untuk memberikan lapangan, waktu yang seluasnya. Sekarang panjenengan sebagai anak muda, angkatan muda Ka'bahnya itu, memanfaatkan ini bagaimana? Pertama saya tambahin dari Pak Ketua ya, bahwa di areal kantor kita DPRD itu free wifi. Oke. Jadi semenjak Indonesia ini dilanda COVID-19 tahun 2020 awal itu, teman sekretariat DPRD sudah menyampaikan dan beliau mengapresiasi bahwa ya Pak sudah laksanakan perintah bahwa semua yang daring bisa lewat wifi-nya DPRD. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman Angkatan Muda Ka'bah AMK Kabupaten Pamekasan itu selalu mensupport apa yang menjadi kepentingan dan kemaslahatan anak muda di Pamekasan, karena bagaimanapun anak muda Pamekasan sama di Jawa Timur ya, itu adalah harapan masyarakat Jawa Timur 1 atau 20 tahun yang akan datang. Apapun keputusannya ya, asalkan itu positif, karena begini, kami kan di partai dakwah nih, P3. Media dakwah yang efektif itu pakai smartphone sekarang, tidak lagi pakai kaset, CD dan yang lain-lain, pakai Android semua. Ini sudah memanfaatkan dunia digitalnya sudah luar biasa. Terus yang lebih spesifik apa yang mau dilakukan untuk anak muda kita? Tentunya yang di level SMA. Apa yang dilakukan sudah? Pertama, mereka kita ajari tentang sesuaikan dengan Kabupaten Pamekasan, akhlak ya. Gerbang Salam, Gerakan Pembangunan Masyarakat Gerbang Salam. Luar biasa. Pemirsa Singkong dan Kopi, saya potong sedikit ini. Saya tertarik. Nanti kita akan bahas tentunya tentang masalah Gerbang Salam. Tapi jangan di momen ini, kan begitu. Momen berikutnya supaya kita panjang. Lanjutkan. Jadi karena Pamekasan itu punya jargon Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami atau disingkat dengan Gerbang Salam, maka gerakan-gerakan Angkatan Muda Ka'bah harus disesuaikan dengan local wisdom begitu. Local wisdom yang pendekatannya adalah pendekatan moral atau moral force. Kemudian pendekatannya adalah pendekatan dunia intelektualisme, dan pendekatannya adalah pendekatan dunia pesantren, karena rata-rata di sana itu
anak mudanya adalah santri dan alumni pondok pesantren. Oke, terima kasih. Pak Ketua, Tidak Ketua, saya tadi sudah informasi sudah cukup nih. Nah, kemudian apakah masih menghadapi kendala dan kesulitan ketika kultur kita, budaya kita yang Islami itu sangat kuat di Pamekasan ini. Kemudian datang era baru, kan begitu. Adakah kesulitan-kesulitan atau persoalan-persoalan yang Dinda rasa sampai sekarang masih dihadapi? Sebetulnya bagi saya pribadi gitu, entah mau datang kultur lain, misalnya datang ke Pamekasan, itu sebetulnya kita harus ngobrol terlebih dahulu. Jadi kita kalau di sini ada kopi singkong gitu. Singkong dan kopi. Singkong dan kopi. Ya di sanalah biasanya kan budaya kita di Pamekasan itu kan kental dengan keagamaan. Cuman agama kita itu kan bukan agama teroris gitu kan. Bukan agama yang sangat saklek kalau ini harus begini, tidak gitu kan. Jadi intinya setiap ada perkembangan baru, maka ini harus disosialisasikan terlebih dahulu gitu. Oleh karena itu saya rasa tidak ada kendala, yang penting adanya komunikasi dengan baik dan sangat intens, karena walau bagaimanapun kalau di Pamekasan itu kan beda dengan kabupaten-kabupaten lain gitu kan. Fatwa ulama itu ya sangat diharapkan oleh masyarakat dan itu juga harus menjadi pijakan. Contoh, kalau kemarin sempat kalau di Pamekasan tidak boleh buka pantai, tidak boleh wisata gitu kan, tidak boleh misalnya, bisa gitu kan. Sepanjang kan ada wisata syariat, masa kita kalah sama hotel syariat, kafe syariat gitu kan. Menarik. Jadi, ini menarik. Jadi di sini juga di sana di Pamekasan juga ada kok, ada teman saya yang pernah menjadi yang pernah penataran terkait dengan masalah wisata syariat itu bagaimana gitu kan, akan diapakan kan, seperti itu. Yang penting di sana kan harus ada musola, ada orang adzan kalau waktunya adzan gitu kan. Betul. Terus kemudian ketika waktunya sholat ya diajak sholat gitu. Betul. Seperti itu. Jadi tidak hanya terfokus kepada hal-hal yang negatif saja. Maka dari ini sepanjang pengetahuan saya sampai detik ini tidak ada wisata yang sebetulnya yang dilarang. Yang penting komunikasi yang intens terhadap para alim ulama terlebih dahulu. Terus kemudian fasilitas-fasilitas keagamaan di sana harus wajib adanya gitu. Wajib. Kalau gitu. Begitu saya sedikit mencatat ini dan membuka beberapa file bahwa antara pimpinan dewan dan pimpinan daerah, yaitu Badut kan begitu, Badut ini seperti rel kereta api yang kemana-mana seiring sejalan begitu. Romantisme yang luar biasa. Nah, romantisme ini berdampak positifkah kepada kaum muda kita? Ya tergantung penilaian seseorang sih. Jadi kalau saya pribadi dibilang seirama ya tidak juga gitu kan. Gitu ya? Kalau ada yang harus dikritisi ya pasti saya kritisi. Betul. Gitu. Cuman kami kan amanah umat. Amanah masyarakat Kabupaten Pamekasan. Jadi setiap kali ada program yang sangat menyentuh terhadap masyarakat Kabupaten Pamekasan, ini juga pesan dari almarhum guru saya Kiai Haji Muhammad Samsul Arifin Banyuanyar. Pada saat itu yang penting ada program yang sangat menyentuh terhadap masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat. Maka kami diberikan pesan wajib untuk mendukung program tersebut. Maka kalau kami mencegah program tersebut, maka saya sendiri dianggap sebagai pemimpin-pemimpin yang zalim gitu, seperti itu. Maka saya sampai sekarang ini masih ada perjuangan sih yang sangat panjang sebetulnya. Cuman kami kan perjuangan saya pribadi ini kan hanya mimpi-mimpi saja gitu. Saya bermimpi untuk kaula muda, untuk masyarakat remaja gitu kan. Bagaimana karena ada orang yang mengatakan bahwa ketika sudah wisuda
di salah satu perguruan tinggi, waduh, ini ada peresmian pengangguran gitu. Ada bahasa seperti itu. Oke, tidak. Tadi dia mengatakan bahwa ada pantai yang buka, kemudian kegiatan warung kopi dibuka. Artinya tidak menutup kemungkinan akan membuka sebuah investasi baru yang nantinya akan mengangkat Pamekasan untuk semakin tentunya berdampak kepada APBD yang semakin meningkat. Saat ini, Dinda melihat investasi yang ada di Pamekasan bagaimana? Jadi begini, sepanjang sampai sekarang ini, para investor itu sangat sulit untuk masuk ke Kabupaten Pamekasan, gitu kan? Karena terbelenggu dengan adanya fatwa para alim ulama gitu. Jadi intinya begini, ulama kita di Pamekasan itu bukan ulama yang sangat keras, bukan gitu. Dicoba terlebih dahulu melakukan komunikasi gitu kan. Melakukan komunikasi yang sangat intens terhadap para alim ulama. Apakah ini boleh kalau misalnya membuat investasi seperti ini? Ini kan semata-mata untuk meningkatkan PAD juga gitu. Oleh karena itu seperti yang halnya saya katakan tadi bahwa ulama di Pamekasan itu bukan ulama yang sangat keras, yang harus menentang ini. Komunikasilah terlebih dahulu. Maka baru investor itu masuk. Ketika sudah masuk nanti ini sesuai enggak dengan adanya kultur yang ada di Kabupaten Pamekasan gitu. Jadi kalau saya menginginkan, karena saya tadi sudah bilang bahwa saya juga pernah bermimpi gitu. Iya. Mimpi saya itu ketika saya juga jelek-jelek begini, mantan calon wakil bupati gitu. Masih teringat memorinya. Masih teringat. Nah, saya bermimpi begini. Dulu pada masa saat kampanye pilkada gitu. Kita sebetulnya di Pamekasan itu kaya dengan sumber daya alam. Betul. Ada migas yang sebentar lagi akan, ya kan? Iya. Terus kemudian kami punya pantai. Betul. Terus kemudian kami melihatnya di masing-masing kecamatan itu punya potensi alam yang berbeda-beda. Ya. Selama ini singkong dari Pamekasan tidak bisa dikelola sendiri di Pamekasan menjadi sebuah tepung. Tidak. Pamekasan mengirimnya ke Blitar, ke Kediri, singkong. Betul. Andaikan contoh di kecamatan saya itu singkongnya kan sangat luar biasa gitu kan di kecamatan saya itu. Jadi potensi singkong di kecamatan saya ini andai saja ada pabrik yang skalanya besar. Pengelolaannya. Pertama kita sudah mengurangi angka pengangguran. Karena pasti ada banyak remaja-remaja yang berbondong-bondong untuk mencari pekerjaan. Iya. Pasti itu sudah mengurangi tingkat pengangguran. Itu hanya sebatas singkong. Kita jadikan tepung lah. Ya. Di satu kecamatan itu. Ya. Kecamatan yang dekat pantai, masa kita kalah sama Tarakan, betul. Kalimantan Utara, betul. Yang punya pabrik besar, mengambil sumber daya alam berupa ikan, dijadikan sarden di sana, dikemas di sana, langsung dijual. Ya. Kita di sana pada mau punya sih sebetulnya pabrik besar, teri, kemudian dikirim mentahnya ke Jepang, di Jepang jadi bubur. Oh, sudah sampai ke Jepang? Sudah dulu. Oke, cold storage-nya bagaimana itu? Ya, itu masih belum memahami saya terkait dengan itu. Jadi intinya kalau misalnya kita kelola sendiri, punya pabrik sendiri, disesuaikan dengan potensi kecamatan masing-masing, 13 pabrik menyerap angka tenaga kerja sekitar 3.000 orang misalnya satu pabrik. Efek dominonya luar biasa kepada luar biasa. Saya tertarik itu tidak? Iya. Mohon maaf, saya ingin menggali ini. Ini pemirsa Singkong dan Kopi supaya bisa membayangkan. Ini Pamekasan kalau sampai harus ke Jepang, berarti pelabuhannya juga harus siap dong? Harus. Kan sudah siap di Berentah Pesisir itu, pelabuhan internasional. Oh, ada. Sudah ada. Barusan. Memang kalau importir itu kan dari dulu memang kan. Oke. Eksportir gitu. Eksportirnya dari dulu. Sedikit tidak, kita berbagi. Nanti kita akan kembali ke sana. Saya kepada Dinda Ali. Dinda. Ya.
sebagai anak muda, perhatiankah anak muda kita ini, Mas Ali, terhadap persoalan soft skill daripada kawan-kawan kita milenial di Pamekasan? Bagaimana? Kalau Pamekasan, pertama secara global ya, saya menilai pemerintah kita itu sudah luar biasa perhatian. Karena di Madura itu yang mempunyai julukan Kabupaten Pendidikan Pamekasan, kampus terbanyak di Madura Pamekasan. Sampai di kampus saya itu di Unira, Universitas Madura, rektornya itu biasa ngirim ke Jepang air garam setengah jadi. Dan daerah-daerah penghasil salju itu untuk apa di sana? Ternyata untuk mencairkan salju katanya. Betul. Artinya kan Dinda kan juga melihat ini, Dinda Ali, bahwa soft skill untuk anak muda Dinda pikirkan, terus kemudian Dinda arahkan. Lalu yang sekarang mau dipersiapkan atau dipersiapkan seanggarannya apa ini di Pamekasan untuk soft skill itu? Kalau itu sudah ada kebijakan. Selain pendidikan ini saya katakan. Sudah ada kebijakan pemerintah ya. Di dunia pendidikan tadi seperti yang saya sebutkan tadi, di pesantren ada beasiswa santri. Sudah disiapkan oleh pemerintah daerah dan didukung itu oleh DPRD Kabupaten Pamekasan. Pak Dewan ini, Pak Ketua ini, yang ngedok nih. Ya, Ngedok bersama. Jadi kalau ini sudah berjalan hampir 2 tahun, dan kalau itu dianggap keberhasilan Bupati, juga keberhasilan DPRD. Keberhasilan kita semua, keberhasilan kawan-kawan semua, keberhasilan umat Pamekasan begitu. Yang ingin saya kejar sekarang, ini persoalan soft skills kan. Artinya apa? Dinda kan juga harus memikirkan bahwa infrastruktur yang harus disiapkan kan untuk kawan-kawan muda kita. Bagaimana? Kalau infrastruktur untuk anak muda ya, yang ditanyakan oleh abang kita ini, pertama memang di SDM dulu, betul. Sumber daya manusianya dulu. Yang kedua, memang kita itu hari ini kesulitan dalam rangka memberikan ladang pekerjaan baru buat mereka. Artinya kan sebelumnya kan Dinda harus memikirkan ini bagaimana pelatihan itu kan seperti itu. Kalau itu sudah tertuang di program kerja Bupati, sudah ada. Tinggal pelaksanaannya. Tinggal pelaksanaan. Bupati itu yang sudah dispot oleh DPRD sekali lagi sudah membuka lowongan calon pengusaha baru 10.000 PUB namanya. Itu sudah kita dukung, kita spot. Mudah. Kembali kepada ketua dewan yang suaranya ngebas kayak Oma Irama. Iya. Saya khawatir nanti lama-lama nanti ini akan mengeluarkan album musik kan begitu ya. Dinda Fatur, tadi sudah bicara tentang garam, tentang ini. Potensi lain Pamekasan kan ada tembakau. Bagaimana ceritanya? Jadi begini, kalau terkait dengan tembakau itu kan mulai dari masa nenek moyang kami memang sudah mulai Allahyarham Kiai Khalil? Iya, kan sudah seperti itu. Sudah ada. Jadi tembakau itu gini. Tembakau itu di Indonesia yang termasuk kategori itu hanya 3 macam. Ya, terbaik. Iya. Pamekasan itu urutan pertama. Iya. Terus kemudian Temanggung ada NTB. Betul. Dan Pamekasan selalu to be number 1. Iya. Cuman gini, terkait dengan berbicara masalah tembakau, karena di sini juga kami sudah membuat perda terkait sudah ada terkait dengan tembakau Jawa tidak boleh datang ke Pamekasan, karena biasanya kan diramu gitu kan, dicampur, ada protek di situ ya. Terus kemudian yang ini sudah kami sampaikan beberapa kali, karena kami juga pernah ketemu dengan pihak Jarum. Mohon maaf saya sebutkan, pihak rokok Jarum mengatakan bahwa tembakau Madura itu kalau ibarat nasi itu adalah lauk pauknya, nasinya, bahan dasarnya. Saya tahu persis bahwa bahkan itu menjadi sebuah cerita ketika Gudang Garam dan yang lain kan ya, spesial. Tapi Dinda, itu kan persoalan tembakau. Siap. Nah ini melalui Singkong dan Kopi mudah-mudahan
Ibu Khofifah dan Mas Emil Dada, gubernur kita dan wakil gubernur juga melihat bahwa Dinda saya ini yang muda ini sebagai pimpinan dewan sudah memfokuskan sebuah perhatian tentang budidaya kelautan kan begitu. Apa sih kendalanya ini? Ya nggak ada investor masuk. Gitu. Padahal potensi ada. Semua ketakutan, semuanya ada potensi. Kami punya pegunungan, potensi apa di gunung? Ya. Tembakau. Oke, sebentar, kita bicara laut ini, budaya laut ini. Berarti ada ikan kan? Iya, begini, saya kan di Pamekasan itu lengkap. Oh, luar biasa. Ada pegunungan yang berpotensi tembakau, Kita ada sawah, Oke. berpotensi untuk padi dan jagung. Garam juga ada. Garam ada, ikan juga ada. Oke. Tinggal kita mengemasnya, bagaimana cara mengemasnya. Saya yang tertarik tadi sampai go to Jepang. Apa saja itu? Ya, kayak teri-teri. udang Udah. window itu. Oke. Dikirim gitu. Mohon maaf. Saya pernah melakukan sebuah riset kecil-kecilan begitu bahwa hanya hitungan jam saja. Ini informasi ini untuk Dinda berdua nih. Hanya hitungan jam saja lobster yang dari Pamekasan itu hadir di restoran di Hong Kong. Itu fakta. Jadi mereka cara membawanya mereka diambil dari Pamekasan itu, kemudian dibawa ke Surabaya. Di situ mereka ditidurkan atau disemaputkan begitu mereka. Setelah disemaputkan begitu mereka dikemas langsung masuk kargo. Dari kargo sudah ditunggu pesawat go to Hong Kong gitu ya. Malam itu juga mereka sudah sampai dan berikutnya mereka sudah tersaji di atas meja. Itu produk murni Pamekasan. Tidak. Apa yang dilakukan untuk petani kita? Apa yang dilakukan untuk nelayan kita? Lobster kita sudah terbawa dan nikmati. Ini jangan-jangan Ketua DPR sama Dinda belum pernah makan lobster nih? Belum pernah. Kalau saya dengar ceritanya aja. Kalau saya sering karena saya kan punya sampan sendiri. Oh, Kardan istilahnya. Kardan gitu. Dinda, ini ngomong-ngomong ini butuh waktu, butuh hari-hari berikutnya loh untuk ngomong Pamekasan secara khusus nih. Siap. Sambil nunggu Pak Bupati ini kapan bisa podcast juga gitu ya. Diundang saja. Diundang. Oke. Kalau Pak Bupati tanpa diundang misalnya hadir gitu. Gitu ya. Iya. Saya hanya kepingin ini tidak. Apa yang harus dilakukan ini? Potensi sekian banyak. Apa yang harus dilakukan ini? Artinya begini, para investor itu, ayolah jangan. Ayo sambil ngopi nih. Oke, monggo. Jangan monoton terhadap satu perusahaan perhotelan misalnya. Jangan monoton di sana. Kami di Pamekasan untuk saat ini, bagaimana para pemuda itu punya pekerjaan. Para pemuda, tanggung jawabnya beliau nih. Harus. Siap. Kalau pemuda sudah punya pekerjaan, sudah punya penghasilan untuk menyambut hari tuanya itu sudah mulai tidak ada sudah tidak ada beban lagi gitu kan. Sudah punya pekerjaan sendiri, penghasilan sendiri seperti itu. Inilah produk Banyuanyar. Banyuanyar itu selalu berpikir tentang umat. Ya ini begini. Betul. Jadi saya teringat memang Kiai di Banyuanyar, beliau kebetulan sahabat almarhum ayah saya. Memang mindset beliau sampai dengan senior panjenengan Mas Awi sekarang juga berkiprah begitu. Dari Banyuanyar lahirlah tokoh-tokoh nasional saya kita. ngopi dulu. Silakan, singkong boleh. Singkong boleh nanti aja. Saya kembali kepada yang muda nih. Oke, siap. Ke depan tahun anggaran 2022. Apa yang akan dilakukan untuk anak-anak muda milenial Pamekasan? Harus dijawab nih. Ini ingat loh ya. Ya. Tidak bisa dihapus karena langsung ini bisa didengar sehingga mereka akan mengatakan, Mas Ali bagaimana, Pak Ketua Dewan bagaimana, nagihnya nanti gitu ya. Iya. Jadi Mas Ali dan Ketua Dewan kola kan begitu ya. Monggo silakan dijawab. Untuk Pamekasan pertama melalui anggaran DPRD ya, melalui anggaran APBD kita. Hebatnya di kepemimpinan Pak Fathur Rahman ini di saat pandemi PAD kita itu naik. Yang pertama. Saya mau catat karena nanti kita akan bicara tidak. Hebatnya Bupati kita, Mas Tamam, hebatnya Dinda Fathur berkolaborasi sampai APBD di masa pandemi. Karena PAD-nya naik di saat karena pandemi. apa? Karena PAD Jawa Timur itu targetnya masuk 100%, sekian digit. Dan ternyata Pamekasan naik.
Kira-kira nomor berapa di Jawa Timur ini? Nomor 1 apa gimana? Itu yang tahu angka-angka itu ketua DPRD. Silakan. Yang kedua, kita itu sekarang sedang membahas tentang Raperda Smart City. Oh, nice. Jadi, luar biasa. Kan ini sangat menunggu anak muda untuk merespon ini dan menunggu tokoh alim, tokoh ulama untuk kritik membangun, kritik konstruktif begitu. Ya. Jadi Smart City itu saya lanjutkan dulu ya. Smart City itu kira-kira isinya adalah semua berbasis teknologi. Alhamdulillah. Namun bagi pencinta smartphone, hampir semua di Pamekasan itu orang tua kita sebagai orang tua juga protek terhadap anak-anak kita masing-masing supaya tidak di luar jalur-jalur yang kurang positif. Artinya konten-konten yang dilihat adalah konten-konten yang positif, kreatif begitu? Betul. Kemudian di kita sebagai orang tua itu, karena saya juga sudah punya anak, Bapak Tor juga, ternyata sebagai orang tua kita sudah bisa menyadap HP anak kita. Oke. Melalui smartphone kita gitu. Jangan khawatir kalau perkara itu. Jatim News dengan teknologinya juga siap untuk bekerja sama dengan Pak Bupati, kerjasama dengan Dinda semuanya untuk membackup itu semua. Terus bagaimana lanjut? Kemudian yang ketiga, teman-teman Pamekasan itu butuh belajar ke sini. Ke Jatim News ini. Iya. Karena di sini saya melihat sudah fasilitasnya lengkap, walaupun di luar kelihatannya masih sederhana, tapi di dalam luar biasa sudah lengkap. Artinya Pamekasan siap atau tidak menghadapi Smart City ini harus belajar ke Surabaya. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi para kiai, para ulama, para guru, jadi jawaban ma huwa wa ma adraka Smart City ini sudah dijawab dengan tegas. Oke, Dinda berdua, saya harapkan monggo closing statement-nya dari beliau dulu, nanti Pak Ketua terakhir. Boleh. Sebagai closing statement, silakan langsung disampaikan ke kamera. Silakan. Yang pertama, di Jawa Timur itu tidak ada yang kabupaten seperti Pamekasan sebetulnya. Tapi Pamekasan ini karena faktor tidak mempunyai tol, sehingga kelihatannya tertinggal begitu. Yeah. Apa yang tidak ada di Pamekasan? Garam. Masa Pak Karno, Madura itu terutama Pamekasan dinobatkan sebagai pulau penghasil garam terbesar di dunia, tidak hanya di Indonesia. Kemudian bicara soal wisata api alam, kita punya api alam yang luar biasa, mendunia juga. Punya Batu Ampar, wisata religi yang juga menginternasional, datang jauh-jauh dari Madinah, ada Grand Sheikh itu ke sana hanya ingin ziarah ke makam Buyut di Batu Ampar. Jadi kita lengkap sebetulnya apa yang kita miliki, tinggal dorongan anak muda, dorongan para alim ulama, dorongan para pemerintah dari level bawah sampai tingkat kabupaten. Artinya anak muda do something, lakukan kan begitu. Betul sekali. Tanpa anak muda kita ini tidak ada apa-apanya. Kayaknya lah. Kenapa? Karena kita lahir dari rahim anak muda juga. Kalau istilahnya Vina Panduwinata, kita pun juga pernah muda begitu. Luar biasa. Kayaknya harus jadi lagi nih. Iya. Monggo Pak Ketua, closing statement kalau kamera. Terima kasih. Ini suara khasnya ngebas nih. Pokoknya jangan ngelamar di Jatim News ya beliau. Saya bisa kalah. Saya lebih tertarik dengan ketika closing ceremony yang ada di Pekan Ngaji Mambaul Ulum Bata-Bata kemarin. Judul dari Pekan Ngaji 7 itu adalah impossible is nothing. Jadi bagi para pemuda impossible is nothing gitu. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin, yang penting kita berusaha. Cuman yang paling dititik tekankan dari kami selaku Ketua DPRD kepada pemuda Kabupaten Pamekasan, jadi orang penting itu memang baik, tapi jauh lebih penting jadi orang baik. Luar biasa. Terima kasih ini. Saya tidak bisa membayangkan kalau sampai 2 orang ini dihadirkan, Pak. Bupatinya bersama Ketua DPRD. Ketua DPR-nya
suaranya bisa kayak Niji nih kan. Tapi saya nggak bisa bernyanyi. Demikianlah sahabat-sahabat Singkong dan Kopi, dua anak muda yang sangat cerdas, dua anak muda di Pamekasan yang lahir dari kesederhanaan sebuah pondok pesantren, tetapi mampu berpikir how to lebih maju lagi. Yang paling penting dari saya catat tadi, kepada generasi muda di Pamekasan dan Jawa Timur, waktu kemarin itu adalah penyesalan. Waktu hari ini, apa yang kita kerjakan. Tetapi waktu kita esok adalah keberhasilan yang kita rencanakan hari ini untuk kita semakin baik. Terima kasih Anda berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Singkong Kopinya begini.